Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang Allah muliakan, dalam rumah tangga itu tidak lepas dari masalah. Kalau dalam sebuah perahu, dalam sebuah pelayaran, sebuah perahu itu akan ada angin, akan ada ombak, maka begitu juga bahtera rumah tangga kita ketika dia berlayar yang kelak berlabuh di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di tengah perjalanan akan goyang, akan ada cobaan yang akan kita hadapi. Sebagus apapun sebuah rumah tangga, pasti ada cobaannya. Nah, bagaimana menghadapi cobaan ini? Ya, kita punya satu kunci, yaitu kesabaran. Kesabaran ketika menghadapi pasangan kita. Seorang istri hendaknya sabar menghadapi suaminya yang mungkin saat ini belum sholat, yang mungkin saat ini masih mengerjakan keburukan-keburukan, sabar. Ya. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hidayah untuk dia. Selalu berbuat baik agar supaya suami kita berubah. Begitu juga seorang suami, hendaknya ketika sekarang mungkin istrinya belum baik, bahkan belum berhijab, sudah dia usahakan, bahkan ketika menikah berhijab, di tengah pernikahan dia lepas hijabnya, coba dari hati ke hati sabar. Ya. Kemudian nasihatin. Ya. Masalah talak, masalah perceraian itu masalah terakhir. Ketika semua proses sudah dikerjakan, ya, semua proses sudah dilewatin, terakhir. Ya, ini bukan solusi pertama kali ketika kita harus memecahkan sebuah rumah tangga dengan apa? Dengan perceraian. Karena di antara tugas setan itu, ada setan memang yang tugasnya memisahkan antara suami dan istri. Ya, dalam Al-Baqarah, Allah berfirman apa? Diceritakan ketika Nabi Sulaiman itu bahwa setan itu tugasnya, jin itu ada yang memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Itu tugasnya dia. Artinya ketika kita cerai maka senanglah dia. Maka jangan sampai kita pertahankan semaksimal mungkin sampai pada akhirnya, mungkin kalau memang nggak ada jalan terakhir kecuali cerai, ini jalan terakhir. Tapi jangan terburu-buru. Makanya dari itu, kesabaran di sini harus didasari dengan keimanan. Karena kesabaran kalau dia hanya bertumpu dalam hati kita, hanya bertumpu dengan hati, dengan perasaan kita, dengan jiwa kita, dia akan lemah. Tapi ketika kesabaran tersebut ditumpukan terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan kuat. Dia laksana karang yang begitu kuat ketika harus menghadapi yang namanya ombak. Begitu juga kesabaran kita. Kita asah dia agar supaya sabar kita dalam kehidupan ini karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernikahan ini adalah ibadah. Bahkan ibadah terpanjang yang ada di muka bumi ini pernikahan. Dari ketika seorang suami mengatakan qabiltu nikaha wa tazwija bi mahrin wa dzikri halan, ini sudah mulai sebuah ibadah yang apakah nanti pada akhirnya akan cerai ataukah akan selamat dan akan bertemu kelak di jannahnya bersama pasangannya. Ini ibadah. Makanya dalam mengerjakan ibadah ini butuh kesabaran, dan kesabaran ini dikuatkan dengan kesabaran atas iman. Bukankah Nabi mengatakan ketika memerintahkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jamaah yang Allah muliakan, memuliakan tamu ini bukan perkara yang mudah. Saat kita istirahat, tiba-tiba datang tamu, bertamu di rumah kita. Ya, kita belum puas istirahat, harus menerima tamu. Kalau kita tidak punya apa-apa di rumah, harus beli untuk memuliakan tamu. Ini perkara yang berat. Tapi Nabi perintahkan ini agar supaya kita ikat itu dengan keimanan. Kerjakan itu dengan keimanan agar supaya kita mampu mengerjakannya. Nah, begitu juga kesabaran kita dalam mendidik ataupun dalam berumah tangga.
kesabaran tersebut hendaknya betul-betul dia kerjakan atas keimanan agar supaya dia kuat. Jamaah yang Allah muliakan, kita semua berharap pasangan hidup kita ini adalah pasangan yang baik, pasangan hidup kita ini pasangan yang mengantarkan kita ke surga. Jangan sebaliknya. Justru ketika sebelum menikah dia baik, tapi setelah menikah justru dia menjadi tidak baik. Oleh karenanya, dia usahakan semaksimal mungkin dengan kesabaran tersebut. Ya, terus berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi perceraian bukan solusi terakhir. Ingatlah ketika seorang wanita cerai, dia akan menjadi janda. Dan itu status yang di masyarakat kurang begitu baik. Ataukah seorang suami harus berpisah dengan istrinya, dia menjadi seorang duda dan gak ada yang melayaninya dia. Tidak semudah apa yang dia bayangkan. Oleh karenanya jamaah yang Allah muliakan, selagi kita masih berumah tangga dengan istri kita, dengan suami kita, sabar di dalamnya menjadi sesuatu perkara yang hendaknya dia besarkan di dalam hati dia dengan keimanan, agar supaya rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang tadinya mungkin buruk menjadi baik, yang tadinya mungkin mengarah kepada neraka, justru dengan kesabaran tersebut, dengan apa yang dia usahakan tersebut, dengan nasihat, dengan untaian kalimat-kalimat yang baik, bahkan dengan akhlak seorang istri yang taat kepada suaminya, bisa mengantarkan rumah tangga tersebut ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.